Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Ahrizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kali ini seperti biasanya saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Kita masuk episode ke 282 Ded ya. Ya. Senin 4 Agustus 2025. Dan langsung saja kita perlihatkan koran edisi paper ya. 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 Hari ini ya. Untuk penonton SN bisa mendapatkannya dengan langganan ya. Silakan hubungi kantor koran SN ya di Jalan Cut Nyadin. Dan kita ulas berita ya malam ini Ded ya. Dan kita akan membahas tentang lanjutan dari perkara dugaan korupsi Pasar Cinde ya. Yang penyidikannya masih dilakukan Kejati ya. Dan infonya sudah closing ya, pemeriksaan saksi ya. Iya Kak. Dan kita malam hari ini khusus membahas tentang BPHTB dulu ya. BPHTB. Dan kemudian kita akan bahas hal yang lain nanti ya. Dan hari ini HL kita masih membahas BPHTB ya. Iya. Ini ada statement dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji. Judul yang kita ambil ini penerima uang haram BPHTB Pasar Cinde patut diduga terlibat. Ini maksudnya apa? Silakan Dedi. Ya Kak, berita tersebut komentar Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel juga mantan Kabar Eskrim Polri Kak ya. Di mana Pak Susno Duaji memberikan komentar terkait dugaan korupsi kegiatan atau pekerjaan kerjasama mitra bangun guna serah pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Sudirman, kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2016 sampai dengan 2018. Yang perkaranya kini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya. Di mana terkait perkara tersebut menurut Pak Susno Duaji bahwa para penerima uang haram terkait BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pasar Cinde patut diduga terlibat Kak. Oke. Dan wawancara yang sudah kita terbitkan statement dari Pak Susno Duaji ini adalah komunikasi saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com dengan Pak Susno Duaji ya lewat telepon ya, lewat sambungan WhatsApp ya. Apalagi statement dari Pak Susno Duaji, silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji mengungkapkan Kak ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan harus menelusuri aliran BPHTB tersebut agar diketahui siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran uang haram terkait pengurangan BPHTB Pasar Cinde tersebut. Berarti Pak Susno sangat mengamati ya perkara Pasar Cinde yang penyidikannya sedang dilakukan oleh Kejati Sumsel Ded ya. Iya Kak. Dan khusus untuk BPHTB ini diamati oleh Pak Susno Duaji ya Ded ya. Dan beritanya ada 3 atau 2 ya. Berita online yang sudah kita terbitkan Ded ya. Apalagi statement Pak Susno Duaji tentang BPHTB, silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji menegaskan Kak ya bahwa jika dari hasil proses penyidikan ditemukan bukti bahwa para pihak yang kecipratan uang terkait BPHTB pasar tersebut, maka menurut Pak Susno Duaji dijamin mereka diduga terlibat Kak ya. Namun Pak Susno Duaji juga menjelaskan bahwa pihak yang tidak menerima aliran uang BPHTB atau terkait uang dalam dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut tidak menjamin tidak terlibat Kak ya. Karena kata Pak Susno Duaji dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terdapat delik terkait dugaan tindak pidana korupsinya Kak ya, di mana dikatakan Pak Susno Duaji bisa saja yang tidak dapat duit tapi orang tersebut menyebabkan pelanggaran hukum atas kebijakan di mana mengambil keputusan hingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka bisa terlibat di perkara tersebut Kak. Oke, ini ya statement dari Pak Susno yang terakhir itu patut kita garis bawahi Ded ya. Dan tentang BPHTB ini ya, siapa saja yang menerima ini sebenarnya sudah ada keterangan dari Adpitsus. Apa statement dari Adpitsus kala itu, silakan Dede. Ya, Adpitsus Kejati Sumsel yang kala itu masih jabat Umaryadi SMH Kak ya, mengungkapkan bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut pihaknya selaku penyidik dari Kejati Sumsel telah mendapati alat bukti terkait adanya aliran BPHTB, di mana menurut Umaryadi SMH aliran BPHTB tersebut diterima oleh tersangka yang merupakan Arno Joyo selaku mantan wali kota Palembang dan tersangka lainnya Kak. Oke, tentang tersangka lainnya sudah diungkap oleh Adpitsus kala itu?
Umaryadi SMH saat kita kejar wawancarai Kak ya, siapa saja tersangka lain dan pihak lain yang menerima aliran BPHTB hanya mengungkapkan dikatakannya nanti saja. Namun yang jelas dari alat bukti yang didapatkan oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumsel dikatakan Umaryadi SMH bahwa ada terkait aliran dari pengurangan BPHTB Pasar Cinde Kak. Oke, perkara Pasar Cinde untuk kita khususkan ke BPHTB ini sebenarnya sangat menarik, Ded ya. Ya. Karena ada diskon khusus ya. Infonya 50%, Ded ya. Informasinya Kak. Dan sudah kita terbitkan ya. Ya. Dan gara-gara diskon inilah ya timbul banyak yang diduga kecipratan ya, dari dana BPHTB ini ya. Dan siapa saja yang menerima dana BPHTB ini belum diungkap rinci ya oleh Kejati Sumsel ya. Padahal wartawan sudah menanyakan hal itu, Ded ya. Sudah Kak. Tapi belum dijawab ya. Belum dijawab, hanya saja Umaryadi SMH menegaskan Kak ya, bahwa dalam terkait BPHTB Pasar Cinde tersebut yang mestinya disetorkan ke negara yakni 2,2 miliar, namun kenyataannya hanya disetorkan 1,1 miliar, sedangkan sisanya dibagi-bagikan kepada tersangka lain Kak. Oke, khusus BPHTB ini ya, Dedi sebagai wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com sempat mewawancarai mantan wali kota Harnojoyo ketika usai diperiksa dan keluar dari gedung Kejati. Apa pertanyaan Dedi dan apa jawaban dari mantan wali kota Harnojoyo? Silakan Dedi. Ya, ketika itu mantan wali kota Palembang Harnojoyo Kak ya usai diperiksa sebagai tersangka oleh Kejati Sumsel, di mana wartawan Suara Nusantara dan koran SN yang meliput pemeriksaan tersebut langsung berhasil mewawancarai tersangka Harnojoyo usai menjalani pemeriksaan Kak ya. Ketika ditanya terkait apa tanggapannya terkait BPHTB Pasar Cinde, tersangka Harnojoyo tersebut hanya diam dan senyum Kak ya. Kemudian kembali ditanya apakah tersangka yang merupakan Harnojoyo tersebut menerima aliran uang BPHTB, dan dirinya juga hanya diam dan tersenyum sambil dikawal oleh petugas kejaksaan lalu naik ke mobil tahanan Kejati Sumsel yang membawanya ke rutan Pak Jo Palembang Kak. Oke, penonton Lensa SN, berita yang kita ulas di Ulas Berita YouTube Lensa SN malam ini itu sudah diterbitkan di koran sn.com ya. Yang penasaran silakan klik koran sn.com. Kembali tentang pemeriksaan mantan wali kota Harnojoyo. Sebelum menjadi tersangka sudah diperiksa berapa kali, Dedet? Tercatat? Ya, lebih dari 1 kali Kak ya, di mana hal tersebut ditegaskan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya, di mana saat itu memang mantan wali kota Palembang Harnojoyo tersebut dilakukan pemeriksaan baru sebagai saksi oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak. Oke, yang menarik juga setelah menjadi tersangka juga diperiksa lagi Dan ya, berapa kali Dan? Ya, untuk tersangka mantan wali kota Palembang Harnojoyo tersebut diperiksa sebagai tersangka oleh Kejati Sumsel sudah 4 kali Kak ya. 4 kali ya? 4 kali Kak. Dan tentang materi pemeriksaan diungkap oleh Kejati Dan? Terkait pemeriksaan tidak diungkap oleh Kejati Sumsel Kak ya, namun saat kita wawancarai Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa pemeriksaan tersangka tersebut dalam rangka pelengkapan berkas perkara dan juga pendalaman penyidikan Kak. Oke, tentang pemeriksaan mantan wali kota Harnojoyo ini juga kita sudah terbitkan di koran sn.com ya. Dan videonya juga sudah saya terbitkan itu di TikTok dan Instagram pribadi saya. Kemudian ini pemeriksaan ajudan dari mantan wali kota Harnojoyo. Dan beritanya sudah kita terbitkan Dan ya? Sudah Kak. Jadi masih ingat, silakan ulas. Ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya, ketika itu mengungkapkan bahwa selain memeriksa mantan wali kota Palembang Harnojoyo Kak ya, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga memeriksa ajudan dari mantan wali kota Palembang tersebut, di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel pemeriksaan terkait terkait ajudan mantan wali kota Palembang tersebut dilakukan di Kejati Sumsel Kak ya, di mana ada 2 kali pemeriksaan kepada ajudan mantan wali kota Palembang tersebut sebagai saksi Kak. Oke, lanjut masih tentang BPHTB ini menarik sekali Ded ya. Kak. Dan ternyata Kejati Sumsel itu sudah memeriksa Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang ya saat itu ya. Maksudnya saat itu ketika perkara dugaan korupsi Pasar Cinde itu terjadi. Dan berita ini sudah kita terbitkan di koran sn.com Ded ya. Dan ada keterangan dari Kapenkum Kejati ya Ded ya. Kak. Apa beritanya dan keterangan dari Kapenkum, silakan diulas. Ya, ketika itu Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya mengungkapkan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde
tersebut, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel memang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, di mana saksi tersebut menurut Fani ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang kala itu menjabat ya. Kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel juga menegaskan selain itu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga memeriksa saksi yang merupakan kabid dan kasih BPHTB di kantor di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tersebut, Kak. Dan ini luar biasa sekali ya, ternyata Kejati meng-cross check ya, langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang ya. Dan keterangan dari Kejati lewat Arspisus ternyata diketahui ya. Ada apa, Dek? Ada pengurangan penyetoran BPHTB Pasar Cindi, Kak ya, di mana pengurangan BPHTB tersebut uangnya mengalir ke tersangka lainnya dan salah satunya tersangka mantan wali kota Palembang yakni Harnojoyo. Tapi ketika ditanyakan usai pemeriksaan, Harnojoyo hanya tersenyum ya. Hanya tersenyum, Kak. Tapi itu keterangan dari Arspisus ya. Arspisus Umar. Oke, beritanya sudah kita terbitkan ya di koran sn.com ya. Iya, Kak. Oke. Dan tentang BPHTB ini menarik sekali, Dek ya. Ada keterangan dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Jadi masih ingat apa komentarnya? Silakan. Ya, Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan, Kak ya, mengatakan bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi tersebut terkait penerima aliran BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan menurut Ferry diterima banyak pihak, Kak ya. Dari itulah Ferry selaku Deputi Kamaki meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera mengungkap para pihak yang menerima aliran BPHTB tersebut. Sebab kata Ferry Kurniawan, terkait aliran BPHTB tersebut bermula adanya pengurangan dari penyetoran BPHTB menurut dia diberikan diskon 50%, Kak ya. Di mana pemberian diskon 50% tersebut dikatakan Ferry Kurniawan mengakibatkan berkurangnya penyetoran BPHTB ke negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara di perkara ini, Kak. Oke, ini yang menarik juga ya. Saya baca juga di berita yang sudah diterbit di koran sn.com ya. Wawancara Dedi ini ternyata Ferry Kurniawan mengomentari misteri mengapa terjadi diskon ini ya. Dan hingga diskon hingga ada dugaan bagi-bagi uang ya. Hingga ada praktek dugaan korupsi ini ya. Dan Ferry juga meminta Badan Pendapatan Daerah yang ada saat itu ketika perkara Pasar Cinde ini terjadi itu untuk bertanggung jawab. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Ded ya? Sudah, Kak. Silakan Dedi ulas yang pertama dulu statement saya tadi, silakan. Iya, Kak. Deputi Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan mengungkapkan, Kak ya, pihaknya mempertanyakan terkait adanya diskon 50% tersebut, Kak ya. Karena menurut Ferry Kurniawan pemberian diskon 50% tersebut terlalu besar dan tidak sesuai karena BPHTB untuk bisnis tidak boleh diberikan diskon, Kak. Kata itulah Kamaki selaku Deputi Kamaki, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera mengungkap secara tuntas sampai ke akar-akarnya terkait para penerima aliran BPHTB yang menerima uang dari pengurangan diskon 50% tersebut, Kak. Dan ternyata soal diskon ya di BPHTB ya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang saat perkara Pasar Cinde ini terjadi ini menjadi menarik ya. Dan menjadi diskusi yang hangat antara saya dengan beberapa teman ya. Pertanyaannya ini mengapa diskon itu ada, kemudian kenapa diskon ada yang disetorkan itu memang setengahnya tapi ada bagi-bagi uang. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan lain, ini ada keterangan resmi dari Arspisus, ada pihak lain yang menerima. Ini permintaan dari diskusi ya dengan teman-teman itu harus diungkap ya. Jadi kalau menerima ya harus bertanggung jawab ya. Walaupun katakanlah sudah mengembalikan sekecil apapun itu juga harus diungkap. Jadi mereka juga menerima. Jadi jangan hanya beberapa orang saja yang dikorbankan ya, hingga mereka sibuk diperiksa. Ya. Yang menerima yang lain itu juga harus diungkap. Dan ini juga menjadi statement dari Ferry Maki ya. Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Ded ya. Sudah, Kak. Silakan Ded ulas. Ya, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan menegaskan, Kak ya, bahwa terkait penerima aliran uang BPHTB Pasar Cinde tersebut, walaupun ada yang menerima uang dengan jumlah yang kecil atau ecek-ecek, kata dia dikatakan Ferry Kurniawan, harus diproses, Kak. Karena dikatakan Ferry Kurniawan aliran uang tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Selain itu, Ferry Kurniawan, Deputi Kamaki
juga menegaskan nggak ya, jika para pihak penerima aliran BPH-TB tersebut ada yang mengembalikan uang yang diterima terkait aliran BPH-TB tersebut, maka dikatakan Ferry Kurniawan hal tersebut tidak akan menghapus terkait dugaan tindak pidana perbuatannya Kak ya. Karena menurut Ferry perkara ini sudah tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan Kak. Oke, untuk hari ini saat kita rekaman YouTube Desa SN ini Senin 4 Agustus 2025 ya. Ya. Malam ini ya. Ya. Siang tadi apa keterangan resmi dari Kejati khusus perkara dugaan korupsi Pasar Cinde? Silakan Dede. Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH Kak ya menegaskan bahwa pada hari ini Senin 4 Agustus 2025 tidak ada saksi yang dilakukan pemeriksaan Kak ya. Karena menurut Fani Lekasari SMH perkara Pasar Cinde tersebut kini telah masuk ke tahap pemberkasan Kak. Ya. Di mana pemberkasan tersebut dilakukan juga dalam rangka untuk persiapan akan dilimpahkannya ke tim jaksa penuntut umum guna diteliti kelengkapan berkas perkaranya. Dari itulah Fani selaku Kasih Penkum Kejati Sumsel mengatakan bahwa untuk pemeriksaan saksi saat ini di stop sementara hingga nantinya menunggu jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap yang selanjutnya nanti akan dilimpahkan ke pengadilan Kak. Oke, kita ulangi lagi bahwa berita yang kita ulas malam ini diulas berita khusus BPH-TB perkara dugaan korupsi Pasar Cinde ini sudah kita terbitkan semua ya. Ada yang di Suara Nusantara edisi cetak, di koransn.com dan ada di jejaknegriku.id. Oke, dan kita sudah di ujung ulas berita ya. Dan kita harapkan ulas berita kita bisa memberikan manfaat ya. Dan bisa memberikan informasi yang akurat ya untuk masyarakat Sumatera Selatan. Dan seperti biasanya juga Ded ya, setiap ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini adalah hargailah sekecil apapun perjuangan orang lain hingga bisa membuatmu tegak berdiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus SN bersama Didi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.